Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, gimana kabarnya? Baik-baik aja bukan kan? Ya saya di sini baik-baik aja. Dan bagaimana kalau kita belajar mengenai ilmu statistik? Kebetulan saya di sini dapat tugas dari asisten laboratorium statistik industri untuk membuat video pembelajaran mengenai apa itu analisis faktor. Ya, ada peribahasa kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itulah kita kenalan lebih dahulu lah. Perkenalkan, saya Hendra Pramudia. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, Surabaya. Nah, kita akan belajar mengenai analisis faktor. Apa sih analisis faktor itu? Gunanya siapa sih analisis faktor itu? Nah, untuk analisis faktor ini adalah analisis, di mana analisis ini digunakan untuk mereduksi data. Untuk mereduksi datanya, misal kalian akan membuat suatu penelitian gitu ya. Untuk membuat penelitian kalian butuhkan, misal penelitiannya itu mengenai tingkat kepuasan atau minat seseorang terhadap sesuatu. Nah, kalian pasti butuh yang namanya kuesioner kan pasti. Nah, untuk kuesionernya itu kita ambil beberapa variabel, misal variabel dari minat, dari pendapatan orang itu, dari skala umurnya, dan lain-lain. Pasti itu kan variabelnya banyak, misal lebih dari satu, bahkan sampai 5 sekaligus ya. Untuk 5 jadi untuk variabelnya itu kan lebih dari 5, sedangkan untuk atributnya itu kan banyak kok, lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 20. Jadi gunanya analisis faktor ini digunakan untuk reduksi data, yaitu untuk menggabungkan meningkat jumlah variabel yang ada dari jumlah atribut dari masing-masing variabel yang ada itu kita ringkas menjadi lebih sedikit, jadi menjadi sebuah faktor yang mewakili dua variabel itu sendiri. Ya udah, tanpa basa-basi kita langsung ke studi kasusnya aja ya. Ini sudah saya bukakan. Untuk studi kasusnya berasal dari jurnal penelitian mahasiswa juga sih. Dia orangnya wanita kok. Namanya lah kalau nggak salah Winnie FSH. Untuk studi kasusnya, ia ingin mengetahui dan menganalisis beberapa faktor pengaruh minat nasabahnya non muslim dalam memberi asuransi jiwa. Ya, untuknya ini dia akan membuat kuesioner. Dia merekap semua respondennya, jawaban responden mengenai produk-produk itu, minatnya terhadap produknya. Untuk variabelnya itu ada 4 sih kalau nggak salah, dari produknya itu sendiri, dari minat, dari skala umurnya gitunya, sama dari tingkat lupa saya. Jadi untuk itu saya ambil minat saja, dan di sini pula untuk variabel minat itu sendiri. Aduh, pertanyaannya sangat banyak juga, 16 variabel atribut pertanyaan. 16 atribut pertanyaan. Sudah saya singkat sih menjadi nama-namanya. Untuk P1 pertanyaan 1, P2 pertanyaan kedua, P3 pertanyaan ketiga, dan seterusnya. Untuk datanya diperoleh sebagai berikut. Kita menggunakan skala Likert sih. Untuk skala Likertnya skala 1 sampai 5, yaitu sangat setuju, setuju, biasa, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk datanya kita berikut ini tabel pengumuman datanya. Nomor responden. Kenapa sih saya buat nomor responden? Karena datanya memang awalnya nama ya, cuma namanya itu loh panjang-panjang. Saya nggak berani masukkan kepanjangan itu, nanti tabelnya melebar, daripada sulit untuk penelitiannya. Untuk uji analisis faktornya lebih baik saya jadikan nomor responden pertama, kedua, dan seterusnya. Datanya seperti itu. Jadi kita masuk aja ke SPSS ya. Sebelum di SPSS itu kita nulis variabel view dulu. Kebetulan ini saya sudah rekapkan semua variabel view-nya dari nomor responden, pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai pertanyaan ke-16 itu saya sudah tuliskan semua. Namun untuk pengecualiannya di sini, untuk nomor responden kan berupa nama.
berupa nama itu kita pisahkan menjadi nominal agar kan nama seseorang berupa variabel nama, jadi nggak berupa skala. Untuk pertanyaannya kan berupa skala Likert, yaitu tergantung jawabannya respondennya setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau biasa aja. Nah, kita ubah menjadi skala. Ada skala semua. Untuk mempermudah penelitiannya ini kita standarkan desimalnya 0 desimal, jadi tidak ada angka 0 di belakang koma. Langsung kita ke data view. Ini data view-nya kita masukkan data. Tinggal copot aja, langsung masuk ke TPS di control master. Nah, udah kan? Jumlah respondennya 40. Next. Nah, untuk itu kemudian kita analisis. Untuk proses analisisnya seperti berikut ya. Klik tombol klik menu bar analisis, klik dimensi reduction, pilih yang faktor. Nah, bentar. Ini kita blok ya. Pertama kita blok terlebih dahulu ya, kecuali untuk yang nomor responden, karena kan nomor responden berupa variabel, sebenarnya kan berupa variabel nama. Untuk saya persingkat menjadi nomor responden saja. Nomor responden pertama, kedua kita blok, kita kecualikan nomor responden, kita masukkan ke variabel pertanyaannya. Nah, untuk settingannya kita kan analisis faktor ini kita uji dua, yaitu anti image sama KMO Bartlett. Nah, kita pilih, kita centang yang KMO Bartlett test sama anti image, continue, oke, dan akhirnya masuk ke output. Nah, untuk outputnya ini sendiri kita berdasarkan KMO Bartlett test. Untuk parameternya di berikut, agak lupa saya. Untuk parameternya kan nilai MSA, measure of sampling accuracy. Jadi untuk MSA, misal nilai MSA-nya lebih dari 0,5, maka variabel itu bisa diproses. Tapi kalau di bawah lagi, jadi variabel itu harus diuji ulang lagi, tidak bisa diproses. Jadi variabelnya, datanya tidak valid, kita harus mengambil data lagi. Untuk Six Sigma-nya kita juga uji parameternya jika di bawah lebih dari 0,05 dapat tidak dapat dianalisis lebih lanjut, tapi kalau di bawah 0,05 bisa dianalisis lagi. Nah, kemudian kita masuk ke anti image. Anti image ini kita semua variabelnya itu kita korelasikan semua variabel pertanyaannya, dari pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai pertanyaan 16 itu kita korelasikan semua. Kita tentukan nilai MSA-nya lebih dari 0,5. Kalau misal ada nilai MSA yang lebih dari 0,5, jadi kita lakukan uji ulang. Tapi kalau tidak ada yang nilainya di bawah kalau nilainya tidak ada di bawah 0,5, di atasnya 0,5, kita langsung lanjutkan ke analisis komunalitis, analisis faktor komunalitisnya. Kebetulan di SPS ini kan kita lihat outputnya ya. Untuk outputnya yang pakai yang anti image korelasi, kita akan korelasikan semua variabel pertanyaannya. Kita lihat nggak ada kan, dari P1, P2, P3, P4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nggak ada kan, tidak ada yang di bawah 0,5. Jadi kita lanjutkan ke komunalitis. Nah, untuk komunalitasnya kita lihat variabel 1, nilai extraction-nya itu kan 0,818, jadi itu setara sekitar 81,8% variabelnya itu bisa dijelaskan dari faktor yang terbentuk. Jadi untuk variabelnya itu memiliki hubungannya sangat kuat antara variabel faktor yang terbentuk, dan kita analisis semua dari P1 sampai P2. Kalau misal mendekati 1 berarti hubungannya sangat erat, kalau kurang tidak mendekati 1 hubungannya agak lemah, jadi nggak bisa dimasukkan ke analisis faktor. Berhubung ini semuanya angkanya mendekati 1, jadi kita lanjut komunalitas lagi. Kita lanjut ke tabel variansi Evanier. Nah, untuk variansi Evanier ini kita lihat total dari initial eigenvalues.
initial eigenvalues. Nah, initial eigenvalues kan di sini dicari angka yang lebih dari satu kan. Nah, totalnya ada di komponen 1, 2, 3. Dari variabel 1, 2, 3 faktornya kan lebih dari satu. Jadi untuk pembedaannya kita jadikan jadi 3 faktor. Dari 16 variabel yang ada, variabel pertanyaannya ada, kita reduksikan menjadi 3 faktor, yaitu faktor 1, faktor 2, faktor 3. Tinggal kita masukkan kemana. Faktor 1 itu untuk variabel 1 kemudian dianalisis ke komponen matriks. Kita lanjutkan ke komponen matriks ya. Untuk komponen matriksnya itu nah gini, kan tadi sudah dijadikan dari dari total varian explained, sudah komponennya kita faktor dari variabelnya kita jadikan 3 faktor toh ya. Untuk komponen matriksnya kita korelasikan, kita pilih angka yang paling besar dari variabel pertanyaan itu berkorelasi dengan komponen dari faktor ke-1, faktor kedua atau faktor ketiga. Jadi misal kita lihat P1 ya, kita lihat P1. Untuk P1 kan angka paling besarnya kan dari 766, negatif 367, negatif 31, yang paling besar 766. Jadi intinya P1 ini lebih berkorelasi dengan faktor 1. Jadi P1 untuk dimasukkan ke faktor 1. Untuk P2 juga angka paling tingginya 82 masuk ke faktor 1. Untuk P3 juga faktor 1. Kemudian untuk ini agak yang beda, untuk P11 masuk ke faktor, untuk P11 nya masuk ke faktor 3, sama P12 nya masuk ke faktor 2, dan lainnya itu masuk ke faktor 1 semua. Jadi itu untuk analisis faktornya. Jadi datanya bisa direduksi menjadi 3 faktor toh. Ada faktor 1, faktor 2, faktor 3, dan kita ambil kesimpulannya semua dari variabel itu ya. Inilah sekian dari video saya. Kemudian dari video ini dilanjutkan ke rekan saya bernama Rizadi. Sekian dari saya, apabila ada mohon maaf. Wassalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis faktor. Analisis faktor sendiri yaitu analisis yang digunakan untuk mereduksi data atau mengelompokkan data menjadi kelompok yang lebih kecil. Untuk studi kasusnya yaitu seorang mahasiswa ingin menganalisis faktor tentang apa saja yang mempengaruhi minat pelanggan untuk mengunjungi dan membeli produk di Catering Cafe and Bistro Citraland. Untuk itu diajukan kuesioner kepada pelanggannya. Untuk variabel terikat yaitu nilai skala Likert, dan variabel bebasnya yaitu tanggapan responden terhadap kuesioner tentang minat konsumen terhadap Catering Cafe and Bistro. Untuk variabelnya ada 20, dinotasikan sebagai X1 sampai X20. Untuk skala Likert ada 4, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Diambil 40 data dari kuesioner tersebut. Untuk menghitung analisis faktor digunakan aplikasi IBM SPSS 20. Caranya yaitu diinputkan semua datanya. Pertama input variabel dulu. Setelah input variabel, untuk variabel yang akan dihitung akan digunakan tipe numerik, sedangkan yang tidak dihitung digunakan string. Setelah memasukkan variabel, masukkan datanya. Setelah dimasukkan semuanya, maka dianalisa, terus dimension reduction, terus faktor. Untuk menghitungnya dimasukkan semua variabelnya dulu. Terus bisa deskriptif, centang KMO and anti image, lalu continue. Oke. Nah, terdapat jadi outputnya seperti ini. Jika KMO Kaiser-Meyer-Olkin kurang dari 0,5, maka tidak bisa dilakukan lanjutan. Untuk signifikansi, jika lebih dari 0,05, maka tidak bisa dihitung lanjut. Untuk
anti-image metric ini di sini terdapat variabel yang nilainya kurang dari 0,5 seperti variabel x berapa itu? Variabel x2, x5, x7, x8 dan x9, maka perlu dilakukan pengujian ulang. Caranya pengujian ulang yaitu kembali ke data lagi, terus analyze, lalu dimension reduction faktor, lalu keluarkan variabel yang kurang dari 0,5. Variabel yang kurang dari 0,5 yaitu variabel x2, x5, x7, x8, x9, dan x14. Keluarkan, lalu analyze. Nah, ini untuk data yang baru. Untuk KMO nya jadi 0,741, signifikannya tetap 0,000. Di sini untuk anti image metricnya sudah di data yang kurang dari 0,5, maka dapat dilanjutkan. Untuk commonality ini menunjukkan seberapa erat hubungan variabel lama terhadap faktor yang baru. Untuk variabel lama x1 expressionnya 0,802, artinya itu 80,2% variabel baru mewakili x1 yang lama, seterusnya. Lalu untuk total variance explain ini itu menunjukkan berapa faktor baru yang terbentuk. Di sini terdapat total 3 faktor baru yang terbentuk, itu faktor 1, 2, dan 3. Lalu untuk komponen matrik ini menunjukkan variabel yang dihitung itu lebih condong ke faktor yang mana. Untuk variabel x1 ini nilai ke faktor 2 nya lebih besar daripada faktor yang lain, maka nilai variabel x1 lebih condong ke faktor 2. Untuk variabel x3 condong ke x1 faktor 1. Untuk variabel x4 condong ke faktor 1 juga, dan seterusnya. Ya, begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.